Sabar dan Reza membuat sejarah di SEA Games 2025. Siap rebut emas ganda putra dalam final penuh kejutan. Halo pecinta bulu tangkis. Kabar terpanas datang dari SEA Games 2025 di Thailand. Fokus kita pada pahlawan ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama dan Moreza Pahlevi Isfahani. Mereka mencetak sejarah. Betul sekali, mereka kini selangkah lagi menuju puncak. Ini pencapaian luar biasa, terutama karena ini SEA Games perdana bagi Sabar. Mereka melaju ke final setelah mengalahkan ganda Malaysia, Man Wei Chong dan Kai Wunti di semifinal yang mendebarkan. Perjuangan mereka patut diacungi jempol. Pertandingan di Thammasat University Rangsit Kampus Bangkok hari Sabtu lalu adalah bukti dominasi mereka. 2 game langsung, 21-16 dan 21-17. Skor telak untuk semifinal menunjukkan persiapan dan strategi mereka yang sangat matang. Tidak ada keraguan sedikit pun. Kematangan ini menguatkan keyakinan kita. Sabar sendiri tak bisa menyembunyikan syukurnya. Senang banget karena ini pertama kali saya mengikuti multi-event dan bisa ke final. Semoga besok bisa enjoy, bisa memberikan yang terbaik, ujarnya. Semangat juang dan optimisme yang luar biasa. Yang lebih menarik, Sabar secara terang-terangan menargetkan medali emas untuk Indonesia. Ini bukan sekedar impian, tapi janji penuh keyakinan. Mereka siap hadapi laga tersulit di final. Ini adalah misi yang harus dituntaskan. Laga sulit? Tentu saja. Mereka akan berhadapan dengan unggulan pertama, pasangan tangguh Malaysia lainnya, Aaron Chia dan Soh Woo-yik. Pertandingan puncak ini dijadwalkan pada hari Minggu tanggal 14 bulan 12 di lokasi yang sama, Thammasat University Rangsit Kampus Pathum Thani, sebuah duel klasik yang akan tercipta. Ini akan menjadi rematch yang sangat dinantikan. Ingatkah Anda, Sabar dan Reza sebelumnya pernah bersua Aaron dan Soh di final beregu dan berhasil menang. Kemenangan itu membawa Indonesia merebut emas beregu. Mampukah mereka mengulang sejarah manis tersebut di nomor perorangan ini? Pertaruhan besar bagi Indonesia. Itu dia yang membuat kita semua penasaran. Sabar mengingatkan, kami tidak boleh lengah. Beberapa hari lalu baru bertemu mereka, Aaron Soh, dan semoga tren positifnya bisa berlanjut. Peringatan penting untuk tetap fokus, konsentrasi penuh, dan tidak meremehkan lawan sedikit pun. Sementara itu, Reza juga memberikan pandangannya. Kunci kemenangan mereka di semifinal adalah kombinasi persiapan matang dan strategi jitu. Kami sudah mengantisipasi lawan, karena selalu sengit bila bertemu mereka. Kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di lapangan, tidak bisa diprediksi. Mereka selalu siap untuk segala kemungkinan. Tidak terpikir kami bisa menang straight game. Kami terus bersiap, lanjut Reza. Ini menunjukkan kerendahan hati sekaligus kegigihan mereka. Tidak pernah meremehkan lawan, selalu mempersiapkan diri maksimal, dan itu terbukti membuahkan hasil optimal. Mentalitas pemenang sejati. Persiapan matang, strategi jitu, dan mental juara. 3 kombinasi ini tampaknya menjadi resep rahasia kesuksesan Sabar dan Reza. Apalagi mereka punya pengalaman positif melawan Aaron dan Soh. Ini pasti menjadi modal berharga dan motivasi ekstra di final nanti. Mereka sudah punya formula kemenangan. Namun di final segalanya bisa terjadi. Tekanan akan jauh lebih besar. Aaron Chia dan Soh Woo-yik tentu tidak tinggal diam. Mereka pasti sudah menyiapkan strategi balasan untuk merebut gelar juara. Sebuah pertarungan sengit yang menguji batas. Jadi ini bukan sekedar pertandingan bulu tangkis biasa. Ini adalah pertarungan mental, adu strategi, dan ketahanan fisik prima. Siapa yang paling siap di hari H, yang mampu mengendalikan emosi dan bermain cerdas, dialah yang akan keluar sebagai pemenang sejati. Dan kita sebagai penggemar bulu tangkis Indonesia tentu berharap yang terbaik untuk Sabar dan Reza. Semoga mereka bisa menjaga fokus, bermain lepas tanpa beban, dan menunjukkan performa terbaik. Medali emas ganda putra SEA Games 2025 sudah di depan mata, menanti untuk direbut. Dukungan penuh, doa tulus, dan semangat membara dari seluruh rakyat Indonesia pasti mengalir deras untuk mereka. Mari kita doakan agar Sabar dan Reza bisa membawa pulang emas dan mengharumkan nama bangsa di kancah olahraga internasional. Ini kesempatan emas yang tak boleh disia-siakan. Sebuah momen epik akan dikenang sejarah bulu tangkis Indonesia. Bisakah mereka menuntaskan misi emas ini dengan sempurna? Jangan lewatkan pertandingan finalnya yang pasti seru, menegangkan, dan penuh kejutan. Tetap pantau terus berita-berita terbaru hanya di sini. Sampai jumpa di ulasan berikutnya, dan semoga Indonesia berjaya di SEA Games 2025. Salam olahraga!
Putri KW hadapi grup neraka di BWF World Tour Finals 2025. Mampukah wakil Indonesia bertahan di antara raksasa bulu tangkis dunia? BWF World Tour Finals 2025 siap guncang. Putri KW hadapi An Se-young di grup neraka. Akankah wakil Indonesia bertahan? Wah, grup neraka saja bikin penasaran. BWF World Tour Final selalu menyajikan pertandingan kelas dunia. Kabar drawing ini sangat dinanti. Siapa saja lawan Putri KW yang super tangguh dan bagaimana peluangnya menuju semifinal? Betul, Putri Kusuma Wardani, akrab disapa Putri KW, akan menghadapi lawan super tangguh di BWF World Tour Finals tanggal 17 hingga 21 Desember 2025. Ia satu grup dengan 3 pemain papan atas, An Se-young dari Korea, Akane Yamaguchi dari Jepang, dan Tomoka Miyazaki, juga dari Jepang. Ini grup yang benar-benar menantang. An Se-young, Akane Yamaguchi, dan Tomoka Miyazaki. Itu memang grup yang sangat berat, bahkan bisa dibilang grup kematian. Ketiga pemain tersebut dikenal memiliki kualitas dan performa yang sangat konsisten. Apa yang membuat grup ini begitu menantang bagi Putri KW untuk lolos semifinal? Lawan-lawan tersebut membuat Putri KW tidak akan mudah mendapatkan tiket semifinal. Mereka sering menyulitkan Putri KW di laga sebelumnya. Ini ujian sesungguhnya bagi mental, strategi, dan kemampuan fisik Putri KW di turnamen bergengsi ini. Sebuah pembuktian diri di panggung global. Jadi, Putri KW harus berjuang ekstra keras. Setiap poin akan sangat berarti dalam menentukan nasibnya. Tidak ada ruang untuk kesalahan sedikit pun. Lalu bagaimana dengan wakil Indonesia di nomor tunggal putra? Siapa yang akan berjuang? Di nomor tunggal putra, Jonathan Christie akan bersaing di grup A. Lawan-lawannya juga tidak kalah berat. Kunlavut Vititsan dari Thailand, Anders Antonsen dari Denmark, dan Christophe Popov dari Prancis. Persaingan di grup A ini diprediksi akan sangat meriah dan ketat. Jonathan Christie juga dihadapkan pada grup yang sulit. Kunlavut Vititsan, Anders Antonsen, dan Christophe Popov adalah pemain top dengan gaya permainan berbeda. Ini akan jadi tontonan menarik yang patut kita nantikan, penuh dengan rally-rally panjang. Lalu bagaimana dengan nomor ganda putra? Pada nomor ganda putra, kita punya 2 wakil. Syukurnya mereka berada di grup yang berbeda. Pasangan Sabar Karyaman dan M. Reza Pahlevi satu grup dengan Kim Won-ho dan Seo Sung-jae dari Korea. Sebuah tantangan berat di awal turnamen. Itu cukup melegakan, jadi tidak ada perang saudara terlalu dini antar sesama wakil Indonesia, memungkinkan mereka berdua melaju sejauh mungkin. Lalu bagaimana dengan unggulan kita, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto? Siapa lawan mereka di fase grup? Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto bakal satu grup dengan pasangan kuat dari Malaysia, Aaron Chia dan Soh Wei-yik. Ini akan menjadi pertarungan sengit, mengingat rivalitas Indonesia-Malaysia di sektor ganda putra yang selalu memanas dan penuh gengsi. Aaron Chia dan Soh Wei-yik memang selalu menjadi batu sandungan tangguh yang harus dihadapi dengan strategi matang. Semoga Fajar dan Rian bisa melewati hadangan ini dan melaju mulus. Terakhir, bagaimana nasib wakil Indonesia di nomor ganda campuran? Di nomor ganda campuran, Jafar Hidayatullah dan Felicia Pasaribu bakal menghadapi ujian berat. Mereka akan dikepung 2 ganda Malaysia sekaligus, yaitu Chen Tangjie dan Toh Iwei, serta Goh Sun Huat dan Lai Sevon Jemi. Ada juga pasangan kuat dari Cina, Feng Yangjie dan Huang Dongping. Wah, ganda campuran kita dikepung habis-habisan oleh wakil Malaysia dan Cina. Ini benar-benar grup yang sangat berat. Bagaimana peluang Jafar dan Felicia untuk lolos dari grup neraka ini dan menciptakan kejutan? Peluang memang tidak mudah, namun di ajang sekelas BWF World Tour Finals, setiap pasangan punya potensi membuat kejutan besar dan membalikan prediksi. Kunci utamanya adalah persiapan matang, mentalitas baja, dan konsistensi di setiap pertandingan. Mereka harus memanfaatkan setiap celah. Jadi, BWF World Tour Finals 2025 ini akan menjadi medan pertempuran sesungguhnya bagi wakil-wakil Indonesia. Kita berharap mereka bisa menunjukkan performa terbaik dan membawa pulang gelar juara demi kebanggaan merah putih. Tepat sekali, dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia tentu dibutuhkan untuk menyemangati para atlet kita agar berjuang maksimal. Mari kita nantikan bersama perjuangan wakil Indonesia. Pasti akan kami nantikan dengan penuh antusiasme dan semangat patriotisme. Terima kasih atas rangkuman drawing BWF World Tour Finals 2025 ini yang sangat informatif dan memicu semangat. Sama-sama, tetap saksikan berita bulu tangkis terkini hanya di sini. Jangan lewatkan setiap momen krusial dari BWF World Tour Finals 2025.